di lapangan sudah kami siapkan untuk Anda. Langsung saja kita menuju berita pertama. Pemirsa, banjir bandang melanda kawasan sepanjang Pantai Patenggangan, Kota Padang, dan menyebabkan sejumlah kerusakan di area pesisir. Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi, kita sudah terhubung dengan reporter kami, yaitu Zahra. Zahra, bagaimana kondisi terbaru yang Anda laporkan dari Pantai Patenggangan? Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Zahra Rahmadani. Saat ini saya sedang berada di Pantai Patenggangan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Di belakang saya dapat Anda lihat sendiri tumpukan kayu berukuran besar memenuhi bibir pantai. Kayu-kayu ini terbawa arus sungai setelah hujan deras yang mengguyur Kota Padang secara terus-menerus dalam beberapa hari terakhir. Pemirsa, beginilah kondisi Pantai Patenggangan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang setelah hujan deras mengguyur selama beberapa hari berturut-turut. Kayu-kayu berukuran besar yang terseret dari hulu sungai memenuhi area bibir pantai. Camat Padang Utara, Kota Padang, Bapak Saat SPD MT, hari ini turun langsung memantau kondisi Pantai Patenggangan dan membantu proses pembersihan bersama jajarannya. Bapak, kalau boleh tahu kejadian seperti ini sudah pernah terjadi atau belum? Atau ini pertama kali, Pak? Ini kebetulan umur Bapak dan 45 tahun nih. Nah, ini baru pertama kali pantai yang dihujani yang diapakan oleh kayu-kayu berombongan ini. Nah, ini kejadian yang luar biasa. Kali ini, jadi curah hujan untuk sebulan itu hanya turun hujannya selama 2-3 hari. Kalau dihitung curah hujannya gitu kan. Debit airnya juga besar ya, Pak? Makanya debit airnya luar biasa, sehingga apapun kayu-kayu yang ada di tepi-tepi sungai, yang ada di hulu itu dibawa oleh air yang besar sampai ke laut. Laut pun nggak mau nerima kayu sebanyak ini, makanya dilempar lagi ke daratan. Lalu bagaimana solusinya agar kayu-kayu ini pantai ini bisa kembali bersih gitu, Pak? Ini solusinya sudah diupayakan oleh pemerintah Kota Padang. Nanti sudah dikirimkan alat berat ke sini untuk ngumpulin kayunya. Nanti kalau ada masyarakat mau menggunakan kayu silakan. Kalau tidak nanti dibawa oleh pemerintah ke lokasi tempat pembuangannya. Oh, di mana itu, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Tergantung dari jenisnya. Kalau kayu ini bisa dimanfaatkan sama masyarakat lain kan. Bisa dibuang di TPA, tempat khusus. Dibakar di situ atau di apa ini? Bukan dibakar, nggak boleh dibakar. Nggak boleh dibakar, Pak? Iya, jadi kita ini tidak boleh membakar-bakar, karena merusak Alam. Ya, merusak udara. Iya. Jadi udaranya. Sementara itu dapat kita lihat warga sekitar yang sudah mulai mengumpulkan kayu-kayu besar yang terdampar di bibir pantai. Baik pemirsa, meskipun cuaca di Kota Padang sudah mulai cerah, namun pemerintah tetap menghimbau kepada masyarakat agar terus berhati-hati dan tetap memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca di Kota Padang. Dari Pantai Patenggangan, Kota Padang, saya Zahra Rahmadani melaporkan. Kembali ke studio. Terima kasih Zahra atas laporannya. Semoga proses penanganan di lokasi dapat langsung dimulai. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Pasca banjir bandang yang melanda Kelurahan Tabing Gadang, warga kini mulai membersihkan rumah dan area sekitarnya. Untuk laporan selengkapnya, kita akan menyimak informasi dari reporter kami yang sudah ada di lokasi, yaitu Puja. Puja, bagaimana kondisi di sekitaran Anda saat ini? Baik, terima kasih Angel. Pemirsa, kondisi setelah banjir bandang yang melanda Kota Padang beberapa waktu lalu masih terasa hingga saat ini. Salah satu lokasi yang terdampak adalah perumahan Pantai Gadang Permai yang berada di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Hingga saat ini, akses jalan di kawasan ini masih belum bisa dilalui sepenuhnya seperti sebelumnya, baik roda 2 maupun roda 4. Hal ini dikarenakan endapan lumpur yang cukup tebal yang menutupi akses jalan, sehingga masyarakat harus berhati-hati saat melewati jalan ini. Bisa pemirsa lihat di sebelah saya, terdapat endapan lumpur yang cukup tebal yang menyulitkan masyarakat untuk beraktivitas seperti sebelumnya. Sementara itu pemirsa, sebagian warga juga ada yang terjebak oleh material lumpur yang terbawa saat arus banjir bandang. Seperti yang pemirsa lihat di belakang saya, itu
terdapat warga yang masih membersihkan rumah mereka dari endapan lumpur. Hal ini dikarenakan lumpur yang terbawa oleh arus menutupi sebagian rumah mereka dan mereka harus membersihkan ini. Di mana warga di sini hanya mengandalkan ember dan sekop untuk mengeluarkan lumpur baik dari dalam rumah maupun dari luar rumah. Dan sebagian rumah masyarakat masih belum bisa untuk dibuka dikarenakan dari dalam rumah juga tertimbun oleh endapan lumpur. Dan juga sebagian besar peralatan rumah tangga juga masih tertimbun oleh lumpur dan terbawa oleh arus, seperti lemari, sofa, tempat tidur, hingga pakaian sehari-hari milik masyarakat. Sebagian mengaku bahwa tidak sempat untuk menyelamatkan barang-barang mereka dikarenakan debit air yang tiba-tiba tinggi dan cukup deras, sehingga masyarakat lebih memilih untuk mengamankan diri terlebih dahulu. Dan pemirsa, saat ini juga sudah terlihat adanya tim aparat gabungan dan tim relawan yang sudah sampai di kawasan ini. Dan juga sudah terlihat adanya bantuan alat berat yang dikerahkan untuk membantu masyarakat membersihkan jalanan dan sebagian membersihkan rumah mereka dari endapan lumpur yang cukup tebal. Namun karena endapan lumpur yang cukup tebal, maka proses pembersihan ini juga akan berlangsung lebih lama. Kemudian di kawasan perumahan ini juga masih terlihat adanya sisa-sisa genangan air yang bercampur dengan lumpur. Warga berharap adanya bantuan air bersih dari pemerintah untuk menyemprotkan jalan dan menyemprot sebagian rumah mereka agar bebas dari lumpur saat ini. Saya melaporkan dari perumahan Banda Gadang Permai, Kelurahan Tabiang Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo. Terima kasih Puja atas informasinya. Semoga pemulihan di daerah berjalan lancar. Baik, selanjutnya kita akan bertanya terkait sampah yang berserakan di tepi pantai Parkit Padang. Tumpukan sampah kembali menjadi perhatian karena mengganggu kenyamanan pengunjung di pantai Parkit Padang. Untuk mengetahui kondisi tersebut di lokasi, reporter kami Iqbal sudah ada di lokasi untuk menyampaikan informasi tadi. Baik, Iqbal, bagaimana kondisi sampah yang berserakan di Parkit? Saya Iqbal Maulana melaporkan bahwasanya tumpukan sampah dan kayu masih berserakan di tepi pantai Parkit Padang. Sampah ini disebabkan oleh banjir bandang yang terjadi pada penghujung November kemarin. Sampah termasuk kayu dibawa oleh banjir melalui muara dan sampai di tepi pantai. Sampah dan kayu ini sangat menghambat aktivitas masyarakat setempat dan pengunjung pantai yang biasanya mencari tempat ketenangan di sini. Diharapkan kepada pemerintah segera mengatasi masalah ini. Saya saat ini sedang bersama salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang yang sering berkunjung di Pantai Belibis dan ya, perkenalkan nama Anda. Perkenalkan nama saya perkenalkan nama saya Asam Umar Pandan, yang kedua 28. Saya prodi dari Ilmu Kelargaan MK. Selamat sore Arsyad. Sore juga. Saya Iqbal Maulana dari mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan jurusan Sastra Indonesia. Saya ingin meliput tugas berita tentang sampah yang berserakan di Pantai Belibis. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk saya. Saya ingin mendengar pandangan Anda dan pengalaman Anda sebagai mahasiswa mengenai masalah ini. Apakah Anda bersedia menjawab beberapa pertanyaan? Ya. Baiklah. Seberapa sering Anda mengunjungi Pantai Belibis ini? Kalau ke pantai ini cukup sering saya berkunjung karena meluangkan waktu di sore hari. Apakah Anda pernah terlibat dalam acara kegiatan bersih-bersih di pantai? Kalau kegiatan bersih-bersih belum ada, tapi saya ingin bersih-bersih ada. Apa dampak yang Anda lihat dari keberadaan sampah yang berserakan di tepi pantai ini? Menurut saya cukup bersih karena dengan sampah-sampah ini dapat menyebabkan nyamuk Bagaimana Anda melihat peran mahasiswa dalam mencegah menghilangkan sampah yang ada di tepi pantai ini? Bagaimana menurut Anda peran dari mahasiswa? Kalau yang saya lihat dengan mata saya yaitu pada mahasiswa belum ada
mana sampah-sampah tidak ada yang memilih dan masih berserakan kemana-mana. Apakah Anda memiliki ide atau kegiatan dengan mahasiswa lain untuk membersihkan sampah di pantai ini? Ide yaitu mungkin saya menyarankan untuk membentuk kelompok untuk seperti Pandawa untuk bersih-bersih. Apa ya dampak yang Anda lihat dari keberadaan sampah di tepi pantai ini? Menurut saya cukup memprihatinkan karena kita sebagai pengunjung pantai ingin mendapatkan suasana yang lebih enak, bersih, adem. Dengan ada sampahnya ini, maka Yang dapat saya sampaikan, saya Iqbal Maulana, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Iqbal atas laporannya. Nah, untuk masyarakat sekitaran Pantai Pakis diharapkan untuk menjaga kebersihan demi kenyamanan kita bersama. Akan beralih ke informasi pariwisata. Dari Taran kita mendapatkan kabar positif terkait pariwisata. Bendungan Kapal Bonda kini menjadi primadona wisata baru. Reporter kami, Azizah, akan menyampaikan informasi di lapangan. Baiklah, terima kasih. Selamat siang pemirsa. Saya Edi melaporkan dari utara Kabupaten Kota Palu. Nah, di sini saya melaporkan berita bendungan air irigasi yang menjadi viral dan primadona wisata baru di 50 kota ini. Di tempat wisata ini bendungan air menjadi wisata baru. Itu bekas dari bendungan air irigasi. Di sini ada beberapa permainan yang bisa dimainkan oleh wisata, yaitu rakit-rakitan, ban-ban untuk anak-anak bisa berenang, dan di sini tempatnya juga asri, sejuk untuk berkunjung bersama keluarga, dan bisa menikmati hidangan-hidangan dari berbagai macam makanan yang disediakan di tempat wisata ini. Selanjutnya, sekarang ini saya bersama salah satu pengunjung di bendungan air Sarang Kabupaten Palu Kota ini. Saya bersama Bapak boleh sebutkan apa saja yang ada di sini dari liburan akhir tahunnya, sangat disarankan pergi berkunjung ke Bendungan Kapal Bonda gitu. Demikian berita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan liputan siang. Saya Angelita, pamit undur diri dan sampai jumpa.